Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik Pak Menteri yang baru terkait kurikulum apa? Merdeka. Mahasiswa yang dipahami apa kurikulum Merdeka itu? Bedanya dulu dengan kurikulum K13, ya kan? Yang paling terakhir sebelumnya. Banyak apa diberikan apa? Pilihan atau kebebasan. Bahkan kemerdekaan itu dimaknai juga lebih kepada kebebasan untuk memilih. Bahkan pemasungan versi Pak Menteri Nadiem, orang nggak harus IPA, nggak harus IPS, sehingga dihapus ya. Terus anak-anak lebih diharapkan mandiri ya. Merdeka itu bebas, mandiri, tidak terlalu terpasung. Kurikulum pelajaran banyak direduksi. Tapi cilakanya apa? Sarana prasarana, mindset belajar ya, itu di negara kita belum siap. Yang ada apa? Itu kritik Pak JK juga dalam forum evaluasi apa? Mantan Wapres 2 kali jadi Wapres loh, Pak Yusuf Kalla. Santri atau murid-murid kita ini, mahasiswa kita ini belajar itu kalau mau ujian. Iya kan? Faktanya gitu kan? Kalau tidak ujian, ya nggak belajar. Merdeka belajar. Kritik beliau memberikan keleluasaan. Jadi tidak ada ujian nasional, ya kan? Asesmen ada untuk pemetaan. Cuman akhirnya apa? Banyak yang longgar itu, mereka mindsetnya belum berubah. Belajar itu sebagai kebutuhan itu belum. Mahasiswa, santri ya kalau nggak dipaksa nggak mau belajar. Anda juga kalau tidak dikasih video disuruh resume ya nggak didengarkan. Walaupun sudah diberi instruksi penjelasan dari perkuliahan topik makalah ini sebagiannya ada dalam video. Itu kalau tidak disuruh tegas gitu dan ditagih. Iya toh? Mana resumenya, mana jelaskan ulang untuk literasinya, tidak jalan. Maka pendidikan kita bisa mengalami kemunduran dengan indikator banyaknya kasus-kasus anak-anak SMP, anak SMA tidak bisa membaca, kemudian juga anak tidak mengerti apa istilah-istilah wawasan pengetahuan umum. Masa SMP saja kepanjangannya tidak tahu? Ini karena apa? Terlalu diberikan kebebasan. Jadi merdeka bisa berubah menjadi apa? Liberalisasi, itu bebas. Itu sisi kritiknya ya. Kalau dari sisi psikologi mungkin akan dianggap mereka ini bisa mengembangkan potensinya. Bahkan tadi dalam perkuliahan terungkap data apa? Banyak pengangguran ya di negeri kita ini dari alumni apa? SMK. Padahal SMK dulu dibuat pendidikan vokasi ini untuk solusi ya yang tidak mampu melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi. Dia dipersiapkan secara ya 3 tahun lah, sama dengan SMA, untuk bisa masuk dunia kerja dan industri. Problemnya apa? Tadi dijawab ya. Tidak sinkron, tidak sesuai dunia kebutuhan ya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada itu ya tidak bisa dihasilkan apa, sekolah itu tidak menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Sehingga banyak menganggur. Ya nggak bisa kerja, nggak bisa ya, masuk dunia kerja. Termasuk yang kuliah, pengangguran S1 mulai banyak. Itu karena apa? Kualitas pendidikan S1-nya. Kemudian kadang-kadang kalau di negeri dia masuk jurusan atas paksaan dari sistem ya. Dia nggak daftar prodi itu, minatnya nggak ke situ, diterima di prodi itu. Akhirnya apa? Dia setengah hati menjalani kuliah. S2 juga begitu, ada yang menganggur. Kenapa? Karena saking gampangnya kampus itu membutuhkan mahasiswa yang
banyak untuk membiayai apa? Operasional kampus. Seleksinya tidak ketat atau tidak ada. Bahkan tidak ada formalitas. S3 pun begitu. Bisa jadi setelah S3 bingung mencari pekerjaan. Kenapa? Karena pendidikannya tidak menghasilkan doktor atau magister yang bisa menciptakan peluang atau membuat pekerjaan. Yang ada cuma mencari pekerjaan. Jelas ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.